Oke, selamat datang di podcast Asli Seram. Ini adalah episode ketiga ya. Jadi kita udah menjalani total kurang lebih 2 episode. Wih, 2 episode. View-nya banyak tidak banyak. 2 udah seneng ya? 2 udah seneng. Yang penting cerita terus aja. Yang penting kita terus aja dan kita berusaha untuk seseram mungkin. Ya walaupun kayaknya nggak ada yang seram-seram amat ya. Yang seram muka kita sih. Yang seram muka kita. Oke, jadi kita hari ini akan melanjutkan cerita-cerita horor kita, ya, cerita seram kita, cerita apapun yang berbau mistis. Ya cuman kali ini formatnya mungkin agak beda ya. Jadi Pak Bayu aja ya. Pak Bayu duluan cerita, gantian. Gue mulai. Berarti besok-besok saya ya. Aneh. Bisa berarti sejarahnya dulu kita cari cerita horor ya. Jadi puyeng yang nonton kebalik dong. Kebalik kita ya. Aduh, jadi puyeng gitu. Dadah, Bay, gimana Bay? Ya, oke. Mau cerita apaan lo? Ceritanya masih yang gua alamin dulu aja deh ya. Jadi posisinya ya mungkin kalian tahu lah ya, gue kan suka naik gunung tuh. Itu dari zaman kuliah sebenarnya. Jadi saat itu tuh posisinya kayaknya seingat gue itu pertama kalinya gue naik gunung deh. Tahun-tahun 2006 kayaknya. Jadi gue pulang habis dari Gunung Slamet. Kalau gua nggak salah ingat ada sekitar 11 orang, satu tim. Terus itu kebetulan gue bareng sama temen SMA gue yang satu kampus, gitu. Jadi akhirnya tempat dia jadiin base camp tuh. Nah setelah selesai naik di Gunung Slamet, turun, kan capek semua tuh. Nah terus di saat yang sama itu emang kita lagi kedatangan tamu. Jadi sebelum berangkat tuh emang ada temen SMA gue yang di Unpad di Bandung lagi pengen main ke Purwokerto. Tadinya gue ajakin naik ke Slamet, cuman dia karena mungkin takut nggak kuat kali ya, takut nyesahin. Akhirnya jadinya udahlah gue di sini aja nunggu gitu. Nah setelah posisinya gue turun, dia masih di situ, masih nginep di kosan temen gue. Nah terus karena mulai banyak orang nih kan. Turun akhirnya bagi-bagi tempat tuh ceritanya, kosan gue kebagian siapa, terus kosan temen gue kebagian siapa supaya dapat tempat tidur semua. Nah seingat gue di kosan gue tuh berdua doang, jadi gue kebagian satu temen gue, dia tidur sama gue tuh malamnya. Cuman posisinya itu karena mungkin gue lagi capek gitu ya, jadi nggak inget banget kronologis gimana ngebagi orangnya gitu. Cuman tiba-tiba dia ada di kamar gue aja. Udah tuh pas sampai di kosan mau tidur itu emang gue posisi udah agak badan tuh udah agak nggak enak gitu kan. Terus ngobrol aja tuh sama anak ini sambil tiduran tuh berdua bla 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 bla. Terus akhirnya gue tidur ceritanya. Tidur dengan pulasnya, dia juga tidur. Ingat gue dia juga tidur gitu. Terus pas malamnya masih ingat kan ya kosan gue yang murah dulu tuh yang 600 ribu ya. Di situ setahun ya benar setahun yang di situ tuh. Nah terus malamnya biasa lah gue pipis ke kamar mandi keluar dulu terus balik lagi. Pas gue bangun mau pipis tuh gue nggak sadar malam sebelum tidur tuh gue tidur sama siapa tuh gue nggak sadar. Jadi udah aja pipis aja jalan, terus pas balik dari kamar mandi baru gue duduk kan di tempat tidur. Kayaknya gue semalam pas mau tidur nggak sendiri deh, berdua sama temen gue gitu. Terus gue inget-inget lagi, oh iya ya gue tidur sama temen gue nih yang satu. Pas gue liatin tuh nggak ada, di kamar tuh nggak ada. Terus gue cek apa ke kamar temen gue yang lain, tapi kan dia nggak kenal sama ini karena beda fakultas kan. Kenalnya sama ente doang. Iya sama gue doang tuh. Terus udahlah bodo amat karena kondisi udah capek banget, tidur lagi lah ceritanya sampai pagi tuh. Nah pas subuh bangun. Karena emang lagi kedatangan tamu ya akhirnya gue ke tempat teman gue yang satu kan jadi base camp itu kan, datanglah ke situ. Kok ngelihat si anak ini yang tidur sama gue malam itu ada di kamarnya dia. Tiba-tiba tuh ada di kamar itu, terus gue getok kan itu si tapi lu nggak nanya? Belum tuh, belum sempat. Gue cuma bisa ngintip dari jendela doang lah. Ini bocah kok ada di sini kata gue gitu kan. Akhirnya gue ketok pintunya. Lu bukannya sama gua semalam di kosan gua? Pas dia bangun terus dia melongo ngeliatin gue tuh kayak bingung gitu. Mungkin dia mikir lah bukannya emang gue di kosan lu ini gitu. Pas
Pas udah lama tatap-tatapan agak lama tuh mungkin dia baru mulai agak sadar, berdirilah dia keluar ke luar kamar baru ngeh lah, kok gue ada di sini kata dia gitu. Padahal tuh jarak kosan dia ke kosan gue itu ingat gue lumayan jauh lah, jauh ya? ada sekitar 5 kiloan lah itu karena posisinya kita beda kampus kan, jadi kampus dia di mana, kampus gue di mana, jadi deketin kampusnya masing-masing kan. Terus udah tuh kita duduk berdua tuh, habis sholat subuh terus siapa yang mindahin gua ya gitu. Dia juga dia mikir gitu gitu, soalnya dia sadar betul, dia malah dia yang paling sadar kalau malam itu emang kita tidur bareng di kamar itu, di kamar gua. Terus kenapa gua bisa ada di sini? Ulang harusnya gua yang nanya lu, gua jam 2 malam tuh bangun, lu udah nggak ada di kamar gua bilang gitu. Ngeri juga ya. Terus apa lu punya kebiasaan tidur sambil jalan, tapi 5 kilo bro kata dia gitu. Dan harus naik motor kayaknya. Iya benar, dan harus naik motor, sementara motor dia itu nggak dibawa waktu tidur di kosan gua karena bisa boncengan kan, akhirnya boncengan sama motor gua. Terus itu sampai detik ini tuh kita nggak ada yang tahu kenapa dia bisa pindah ke kamarnya dia tuh. Yang di sana juga nggak tahu kalau dia datang. Nggak ada yang ngeh, jadi malamnya tahu udah ada aja iya, di situ. Dan semua teman-teman di base camp kosan teman gue yang di sana itu taunya emang malamnya dia di kosan gue karena nggak muat awalnya. Serem juga ya, maksudnya. Enggak. Ya lu tidur awalnya berdua nih, terus tiba-tiba temen lu hilang. Dan hilangnya ya jauh. Kalau misalkan kita ngira cuman sebelah kamar lah, masih dalam satu gedung itu ya wajar ya, masih bisa ada kemungkinan sleepwalking atau gimana kan. Untungnya temennya dia itu ini apa namanya mengakui kalau tidur sama dia. Benar. Coba pas ditanya, "Sana nanti tidur di sini dah." Dia makin bingung nih. Nah ininya apa namanya yang bikin gue yakin banget dia tidur sama gue, si tempat tidur gue kan double ya, jadi tempat tidur terus dilapisin lagi sama tempat tidur gitu kan yang tipis. Gue inget banget itu digeser, jadi emang ada dibikin jadi dua gitu, dibikin jadi dua tempat tidur. Makanya gue bilang, lah ini nggak diberesin nih, ada tempat tidur gue jadi geser dua gini kan, berarti ada yang tidur di kamar gue. Dan emang gue nggak pernah ngunci kamar, makanya gue mikir tadinya jangan-jangan jalan. Tapi kalau misalkan fenomena kayak gitu juga sempat beberapa gue juga denger sih, maksudnya kayak orang pindah ke tempat lain tidur tapi nggak jauh, masih dalam satu gedung itu, minimal satu rumah gitu, tapi pindah kamar itu mungkin dan sering terjadi mungkin ya. Dan lu ngigo emang ada fenomena sleepwalking gitu lah pokoknya lah ya. Cuman kalau ini 5 kilo masih naik motor dan nggak sadar itu orangnya. Dia ada momen nyebrang jalan. Nah itu dia. Dan itu lewat jalan besar, Kalau merem kan aneh ya, maksudnya gini naik motor. Atau dia punya ini kali, apa otomatis. Otomatis apa tuh? Matic ya, transmisinya matic dia. Jalan otomatis gitu kan. Harusnya kan yang diganggu gue yang capek kan gue ya. Ini aneh banget ini posisinya. Tapi sampai sekarang masih menjadi misteri tuh. Sampai sekarang kalau ketemu ngobrolin itu kita dua-duanya masih nggak tahu kenapa bisa begitu. Padahal dan dia di kosannya dia berarti kan? Iya. Dia ke kosannya dia. Ke kosannya dia sendiri. Ada orang nggak di situ? Ada. Jadi di kamarnya dia tuh udah ada orang teman gue yang dari Bandung di bawah tapi tidurnya dan di dia lantai. nggak sadar juga. Dan pas dia yang dari Bandung, teman lo yang dari Bandung itu tidur, udah ada dia belum? Udah pas dia tidur nggak ada karena taunya kan tidur sama gue kan. Iya. Pas bangun dia juga bingung kenapa lo ada di sini gitu. 3 orang nih ininya ya, apa namanya? Yang mengalami 3 orang. Dan dia harus ngelompatin, dibikin bingung. Jadi yang bingung semuanya. Iya lucu banget. Dia posisi gue bilang, lu kalau mau tidur di sini berarti logikanya lu semalam ngelangkain temen lu yang ada di bawah kan gitu kan. Karena kan habis mabuk kan bro? Enggak ada, pada kecapean aja waktu itu. Itu maksudnya kan kayak, jadi gimana nggak masuk ini juga sih. CCTV ada nggak CCTV? Zaman segitu bos. Ya ada aja tapi 600 mau CCTV. Kagak hilang itu kalau hilang itu. Tapi kalau gue pribadi sih gue pernah sih kayak ngalamin apa, temen gue ada juga yang kayak gitu, cuman emang nggak jauh gitu. Biasanya di musola dan kali ya. deket-deket. Iya, Musola musola kadang sering ya. musola masjid gitu. ya sering. Dipindahin ke dalam, duduk lah. Tapi kalau gue pernah tuh dulu di apa namanya di rumah orang tua gue dulu sebelum ada gue ini, sebelum gue lahir lah. Dulu tuh orang tua gue tuh sempat tinggal di Beji Depok gitu ya. Sebuah kontrakan lah, rumah gitu ya. Terus itu benar-benar horor setannya kalau di sana. Jadi gue dipindahin, jadi istilahnya ada tamu bertamu ke sana, dan tamu ini udah sering diceritain kalau
rumah itu horor. daerah pokoknya itu bukan rumah dari satu rumah doang yang horor ya, jadi emang Satu satu kampung, lingkungan satu itu horor. Mungkin itu kampung horor. Jangan-jangan dia punya pemukiman di sini, bikin udah Bisa punya jadi. SHM dia. Bisa jadi. Jadi udah ceritain, cuman tamu jauh nggak percaya. Sampai sini mana rumah kayak gini kok serem gitu-gitu. Oh, sombong. Iya, sombong. Dan gue percaya nggak percaya sih, ini cerita dari orang tua gue. Dibikinin teh ke dapur, keluar ya pokoknya bikin teh 5 menit 10 menit keluar udah nggak ada orangnya di mana, di atas pohon Lah, tidur. Gila, untuk gak jatuh itu paginya ya. Tapi gue masih nggak percaya sih, maksudnya ini cerita karangan orang tua gue aja atau gimana. Tapi gue masih belum dapet masuk akalnya kok bisa pindah ke sana dan tidur gitu loh orangnya. Itu di Beji Depok banyak banget cerita kayak gitu. Orang-orang Beji di tahun-tahun 80-an, tahun 90-an mungkin Ada yang punya cerita sama ada kayak mungkin tadi. cerita-cerita kayak gitu. Dan ada juga orang tua gue lagi ngaji di gedor-gedor, itu sering juga. Oh, kayak kosan gue yang gitu. Sama. Dan memang yang gedor-gedor. memang udah kayaknya makhluknya berdamai dengan agama, kayak udah Dan lebih tahuan mereka mungkin daripada manusianya itu sendiri mungkin ya. Nggak banyak yang hobinya gedor-gedor ya. Ya kalau saya digedor-gedor memang dia keturunan keturunan digedor-gedor deh kayaknya. Itu diganggunya digedor-gedor dulu. Dan ini juga berhubungan juga nih sama gua waktu itu ke daerah Wonosobo. Ini cerita lu nih. Ini cerita gua nih Oke. ya. Nah ini berhubungan dengan gue yang di Wonosobo, sama hampir digedor-gedor juga. Dan emang digedor-gedor sih. Iya, emang digedor-gedor berarti. Cuman ini lebih horor lagi bro. Jadi pada saat 2016, 2017 kalau nggak salah itu gue sama keluarga gue dari Cilacap kan, pulang kampung. Tapi biasanya kan kalau pulang kampung gue langsung pulang ke Jakarta, nggak mampir-mampir kemana-mana lagi. Nah ini gue mau wisata ke daerah Wonosobo, Dieng lah. Dieng. Agak belok tuh ya dari Iya, Cilacap ke Wonosobo. tapi kan nggak jauh banget ya kayaknya, Ah. 4 sampai 5 jam lah kalau nggak salah di waktu itu gitu. Terus sampailah kita di Wonosobo. Jadi gue sebenarnya mau ke Bukit Sikunir apa sih yang di Iya, Dieng tuh? yang desa tertinggi ya. Desa tertinggi. Pokoknya mau ke sana, cuman karena udah malam jadi nginep dulu di Wonosobo. Belum nyampe Dieng berarti. Belum nyampe Dieng. Ke Dieng itu mau ngejar sunrise jadi pagi-pagi kan. Udah kayak gitu, sampailah gue di Wonosobo dan nginep di hotel. Nah sebelum di perjalanan gue menuju hotel itu gue belum tahu sebenarnya mau nginep di mana. Karena hotel penuh Belum semua. booking, belum booking. Zaman itu belum booking. Terus akhirnya abang gua nyari hotel, nemu hotel satu lah ya. hotel di Wonosobo. Gua nggak mau nyebut nama hotelnya. Nanti dicari sendiri aja. Oke, hotel ada di Wonosobo lah gitu. Nemu satu hotel dan sisa satu kamar. 1 sampai 2 kamar lah. Bener-bener sisaan. Tapi kan Sisaan ya, Tapi kan sisaan. sisaan ya. Berarti rame dong dan segala macam. Udah nyampe set. Suasananya sih memang agak gimana gitu, nuansa kejawa-jawaan lah, ada gamelan. Bangunannya. Iya, bangunannya agak kejawa-jawaan, nggak kejawa-jawaan sih, bangunan kayak kuno gitulah. Bangunan lama lah ya. Kayak bangunan lama gitu. Terus akhirnya gua sampai di sana, naro baju segala macam. Nah itu posisinya kalau nggak salah maghrib. Gue nyampe sana tuh maghrib. Hotelnya maghrib. Gue maghrib. Dan tadi kan gue bilang kalau itu penuh. Maksudnya sisa satu. Sisa. Tapi seperti tidak ada siapa-siapa di sana. Itu masalahnya. Itu taunya penuh ngeliat dari aplikasinya atau? Ya dari Banyak. aplikasinya sisa satu kamar gitu loh. Kayak kan biasanya kalau lu pesan di aplikasi gitu kan, aplikasi travel, pesan hotel itu biasanya ada tulisan Ada tulisannya. sisa satu kamar lagi gitu. Berarti kan ya udah, dan hanya untuk satu kamar standar yang family gitulah. Kayak yang kamar yang single itu udah pada habis semua, dan double udah pada habis. Nah, gue sampai sana kok Sepi. kayak nggak ada orang ya. Mungkin belum datang kali. Ya, gue mikirnya gitu, mungkin belum datang kali. Biasanya kan orang ke Dieng mau ke Prau, mau kemana gitu, mau Sumbing, Sindoro mungkin mampirnya nyampe malam gitu. Tapi kok nggak ada siapa-siapa. Nanti gue posisinya maghrib, terus gue naruh barang segala macem di kamar, check in, terus gue memutuskan untuk mencari makan sama keluarga gue. Karena udah menjelang isya juga. Karena udah mau makan malam Waktunya kan. makan Nah malam. niatnya mau ke alun-alun Wonosobo. Jauh tuh. Deket kayaknya, deket dari Jalan alun-alun. kaki? Enggak, naik mobil bareng-bareng kan, bawa mobil satu mobil doang kan sekeluarga.
Nah, naik mobil ke alun-alun Wonosobo, ternyata sampai di sana itu nggak ada tempat makan. Iya, sepi tau. Iya. Ya gue nggak tahu ya waktu itu ya. Lu harus turun dulu sedikit baru nemu tempat makan. Ya besok gue coba deh. Kalau kesana lagi. Itu mah daerah jajahan gua di situ. Iya, terus akhirnya nggak ada apa-apa dan gua tiba-tiba kebelet boker. Aduh. Padahal belum makan udah kebelet. Itu simpanan lama kayaknya, Bro. Simpanan Tapi emang kemarin. dari siang emang gua kan kalau pergi suka nahan gitu ya, nahan boker gitu lah. Ya udah di saat itulah puncak kebeletnya mungkin itu. Gue juga udah mikir boker nggak ya, boker balik sendirian nggak mungkin kan, tapi ya udahlah minjem mobil gitu lah. Posisinya bimbang ya. Itu masih di itu lalu. akhirnya gue udah nemu Oh, udah makan dan akhirnya gue memberanikan diri untuk meminjam mobil buat pulang sendirian. Kenapa nggak di situ? Ya, di situ Nggak ada tempat boker, Oh. jadi kayak pecel lele pinggir pinggir jalan jalan. gitu loh, kayak Di warung restoran. tendaan Oke. gitu, nggak mungkin tenda-tendaan ada gitu ini. ya. Kalau tenda di gunung sih bisa kita gali ya, tapi kan ini masih di daratan gitu lah, masih di bawah gitu. Terus akhirnya udah jalan nih balik namanya kebelet boker, lu kan udah nggak takut juga hilang tuh. Walaupun masih ada sedikit terasa takut gitu kan. Karena lu kebayang bentuk si hotelnya di jalan kan. Jalan set sampai hotel set, masuk kamar, kuncinya masih kunci manual bro, masih yang kunci. ya, Kalau iya. sekarang kan udah tapping Udah gitu tapping. ya. Yang gantungannya dari kayu tuh yang biasanya. Iya, gantungan kayu. Ini untungnya nggak serem sih gantungannya. Gantungan biasanya patung-patung apa gitu kan. Udah masuk set boker. Selama boker tuh gue nggak tenang. Kan mulusnya udah hilang ya, gitu kan. Pikiran itu kembali lagi ya. Pikiran itu kembali lagi masuk ke kepala Pindah ke saya. kepala, paniknya udah hilang malah panik Iya. lagi. Jangan dulu, dalam hati gue jangan dulu, bentar lagi gitu. Kalau mau ganggu bentar lagi, gue mikir gitu deh. Itu suasana udah bener-bener gak enak banget. Terus akhirnya pas udah udah cebok ya kan, cebok, pakai celana, set, buka pintu, dor. Sempat dibuka gitu? Enggak, gue buka pintu kamar mandi. Oh, oke. Nah, Yang gua- digedor? Yang digedor jendela. Jendela. Jadi ruangan ada jendela, ya ada jendela. Jendelanya itu modelnya 2 lapis. Iya, gue tahu. 2 lapis. Ada yang kunci dari dalam dan ada yang Kebuka dari keluar. luar. Iya, Buka 2 lapis gitu. Dar. Gue nggak tahu itu suara dari mana, tapi gue langsung ngerefleks ke jendela. Karena emang Nah. deket situ mungkin arahnya ya. Tuh langsung jantung yang namanya naik gitu bro. Langsung. Karena udah akumulasi lu takut Iya, di dalam. gue udah. Jangan dulu, udah selesai. Yes, Lu udah mati sih, gue. lu Udah mati gue deh. ntar aja kan kayak kejadian ya. Harusnya jangan Jangan ajak sekalian. aja. Pas gue naikin celana, yes, nggak ada yang gangguin kan, ada mau keluar, set, dar. Itu bener-bener gedor-gedornya parah banget, kencang banget, dan pas gue buka pintu, itu jendela kebuka. Pak, Langsung kebuka sendiri. kebuka semua, Hordeng. kebuka sendiri. Nggak ada Artinya- ordeng ada tapi nggak ketutup. Lu ngeliat bukanya gitu berarti? Iya, ngeliat kebuka, kayak di film horor dah. Kalau tiba-tiba ada adegan yang kebuka sendiri, itu kebuka dua-duanya. Terus ada angin masuk. Enggak. Lu bayangkan nonton Kan biasanya film. gitu. Film. nggak ada angin, nggak ada apa, kebuka jedar kan. Kalau jendela kebuka mentok gitu ya, nah itu sampai ngebentur ngaplok ke gitu. dinding. Nah kalau angin itu nggak mungkin dua-duanya kebuka barengan. Dan Lagi itu pula di harusnya masuk begini dong. itu dikunci bro, Aduh. Dikunci itu. dikunci. Itu kebuka jedar. Suasana di situ gimana yang lu lihat? Ada orang atau Nggak ada orang, gelap. Pandangan gua waktu itu malam gelap. Di keluar jendela itu gelap. Di luar jendela. Nggak ada apa-apa. Tapi itu emang ada 2 lantai atau Itu tingkat sih bro. tingkat ya? Nah, Pas di jadi pas atas. udah gue kebuka, sat, wah anjir gelap banget bro, gelap banget sumpah. Dan itu gue udah panik banget. Itu gue cabut, sampai kunci gue tinggal, nggak dikunci tuh? nggak gue kunci. Gue tutup, pintu tutup. pintu gue tutup, tapi nggak gue kunci. Gue tinggal gue lari, udah gue di mobil makan lah. Oh di bawah nggak ngomong sama resepsionis? Enggak, gue nggak mau apa-apaan. Udah panik banget bro, pokoknya udah kalut banget ke mobil, jalan set, anjing apaan, gemeter apaan itu ya. Terus udah ke balik lagi makan segala macam, belum cerita tuh gue, belum cerita. Karena segala masih macem. mencerna juga. Nah, terus akhirnya di mobil pas jalan pulang, gue cerita, maksudnya jalan pulang ke hotel, tuh gue cerita. Tadi ada ini ada sesuatu lah yang mengganggu gini, jendela kebuka segala macam. Nah, muncul tuh abang gua cerita ini, cerita itu. Iya, tadi pas gua
booking, gue cari di Google reviewnya serem, lu ngapa nggak bilang gitu. Ya mungkin abang lu mikir tinggal satu kali ya. Iya mungkin ya, tapi mungkin karena ya, Daripada itu nggak lah. Daripada nggak nggak ada dapet. gitu Nggak kan. Daripada nggak dapet segala macam, mending ya udah nginep situ. Terus gue juga bilang kayaknya memang serem sih itu hotel katanya. Udah balik bareng, saya sampai hotel, kunci masih ganteng kan, masih ada di situ kuncinya. Iya. Set gue buka, jendela ketutup semua. Yang Seperti luar tadi sedia ya? kala. Jendela udah ketutup semua. Yang tadi kebuka ketutup Iya, lagi. Tutup semua, dua-duanya. Tanggung jawab berarti. Tukang bersih-bersihnya ya. Tukang bersih-bersihnya. Tapi ada orang nggak? Ada staff atau apa nggak? Nah, setelah itu gue juga curiganya awalnya ke situ, ke staff segala macam. Tapi kalau kita pikir kan itu kemungkinan terbesarnya ditutupin staff ya. Ya harus. Iya Ditutupin sih, staff gitu kan. harusnya. Kan ada yang keliling dong. Harusnya gitu. Tapi Tapi- kunci gue masih gantung. Biasanya Biasanya kan harusnya kuncinya ditaruh dia resepsionis naruh ke ini ya harusnya mungkin begitu ngelihat kali ada ya. kunci Lihat. gantung Nah, harusnya dia SOP-nya taruh. begitu kan, takut ada orang lain masuk. Kan tanggung jawab gantungnya hotel juga. di luar ya? Di luar. Di luar. Di lubang luar. Di luar. Terus akhirnya udah gitu. Nah, jadi pas gue boker kunci emang masih di luar, emang kebelet banget. Terus akhirnya udah gitu masuk. Coba kata bang gue coba cek dulu barang-barang baru Ada yang hilang atau enggak baru gitu ya. lapor ke resepsionis dan lain sebagainya. Udah akhirnya nggak ada yang hilang segala macem. Gue ke bawah, maksudnya nanya tadi ada ini nggak masuk ke ruangan ini gini nggak ada kejadian ini nggak ada. Dan emang gue pastikan bahwa resepsionis nggak ada yang kesana Nggak ada yang dan kesana. barang-barang aman segala macam dan nggak tahu ada apa-apa lah. Ngeri banget. Mana sendirian lagi boker sendiri. Nah terus malamnya Nah, ketika kita semua udah tidur, abang gue paginya cerita nah. kalau malam-malam dia melihat ada yang menggerayangi. Gerayangi Jadi misalkan, itu apa, gerayangi? jadi ada yang, jadi ruangan misalkan sekotak ini nih. Nah. Di Iya, pojok sana, 3x3 lah di ya. pojok sana ada yang ada Gede. bayangan gede banget. Ada bayangan gede banget. Hitam? Yang ngeliatin hitam, yang memantau lah. Terus ibu emak gue juga bilang ngeliat juga. ada yang mantau gini-gini, merasa ada yang lihat, tapi nggak ngeliat. Kalau yang lihat itu abang gue. Gitu. Tapi pintu udah terkunci. Pintu udah terkunci kalau masuk. Coba kan Masa ada lagi ya. Tapi ngapain di atas gitu? Iya juga sih. Tapi lu penasaran nggak sih setelah itu cek review kan kata lu tadi? Nah, horor. setelah gue cek, Nah. ya memang reviewnya serem semua. Hampir 80% lah reviewnya. Ada yang kejadiannya mirip sama lu? Ada. Satu berarti- dua ada. Terus ada yang melihat noni-noni Belanda gitu-gitulah. Oh iya. Oh, berarti itu Tapi mungkin kayaknya bangunan bangunan tua kali Belanda ya. Kayaknya ya, gue nggak tahu. Apalagi ada tadi dia bilang ada ornamen tua-tua juga kan. Iya, jadi kalau setiap hari apa tuh kalau malam tuh ada yang gamelana. Jadi maksudnya emang ada menyediakan servis itulah, ada Itu kalau bunyi Jawa sendiri banget. serem sih. Yang Jawa nih bang. Tiba-tiba Jawa banget, malam ya. ada bunyi gamelan tuh tapi gak ada yang main gitu. Wah, mungkin ada juga yang kayak gitu ya review-reviewnya ya. Gue nggak ngerti. Tapi secara keseluruhan hantu-hantunya kayaknya memang ya itu orang-orang lama lah. Kayak hantu-hantu kolonial. ada noninya berarti bangunan lama, bangunan Dan Belanda. memang banyak ternyata yang mengalami, bukan gua doang, berarti bener. Artinya emang terkenal karena horornya. Oke. Kenal seram gitulah. Ya banyak sesuatu yang menghantui orang-orang yang menginap di sana. Iya, emang gitu. serem sih. Bangunan lama, ada gamelannya, terus juga Kan gue juga udah sempat spill dulu ya ke lu sebelum kita mulai video ini, hotelnya apa dan di mana. Kita doang nih yang tahu nih. Nah, kita doang nih, tahu nih. Pokoknya daerah Wonosobo lah, dia seram gitu ya. Terus Saka nih punya pendapat lain soal hotel tersebut. Gimana tuh, menurut Sa? tapi kalau di ntar ketahuan sebenarnya Iya. itu. Ya, jangan disebutin, kasihan juga. Kan Kan masih beroperasi nggak sih? Mas beroperasi, Masuk. kayaknya masih ya, tapi nggak Ciri-cirinya tadi udah ada bangunan Belanda, Tua. Oh iya. zaman Belanda, ada gamelannya di sekitar Dieng, Wonosobo. Nah, kalau itu udah Lagi pula Wonosobo juga setahu gua kan karena kecil ya kotanya, jadi bangunan hotel tuh nggak begitu banyak, setahu gua. Justru malah kalau gue baca ya Sak ya, gue nggak tahu nih, lurusin aja kalau misalkan gue salah gitu ya. Wonosobo itu dulu di zaman penjajahan itu malah justru terkenal banyak hotelnya Zaman karena penjajahan. dia itu tempat persinggahan. tempat persinggahan. Apa sih namanya?
ya tamu-tamu dari luar negeri gitulah. Karena di situ yang apa namanya terkenal apanya sih? Kayak Itu kan dulu perdagangannya gitu lah, perdagangan. persinggahan, tempat persinggahan. juga ada sumber air panas juga kan di atasnya kan kalau nggak Dan itu juga deket sama wisata kan itu. Iya, ke Diengnya. Diengnya. Nah, justru malah kayaknya Wonosobo tuh banyak hotelnya dan mantep sih Nah, emang coba Wonosobo. deh Iya. ceritain menurut lu gimana. Gimana bisa? Kalau soal Wonosobo emang kalau dari sejarahnya cukup panjang ya. Nanti 1 jam nih kalau ceritain sejarahnya. Jangan semua sejarah Wonosobo Jangan juga. semuanya ya. Tapi secara ini ada beberapa periode lah. Ya sama seperti daerah lainnya ada periode masa Hindu-Buddha, lalu ada masa kerajaan Islamnya, terus masa kolonial itu ada udah ada Lengkap lah ya. cerita di Wonosobo itu. Tapi kalau dari namanya emang ada kaitannya sama tadi sih. Kalau dari yang setahuannya aja ya, setahuannya itu kalau dari cerita rakyat sendiri Wonosobo itu asalnya dari 2 kata kan, Wono dan Sobo. Sobo. Wono itu punya arti hutan, alas. Iya, Sobo itu artinya lebih ke kunjungan lah seperti itu. Mengunjungi hutan. Iya, jadi kalau diartikan ya Wonosobo kayak semacam ya hutan yang banyak dikunjungi seperti itu. Emang objek wisatanya juga ke hutan-hutanan gitu sih. Iya, ya, Dieng segala Iya. macam. Itu kalau secara cerita rakyat ya. Ternyata setelah apa namanya definisi itu ada lagi. Ada juga yang mengartikan dari bahasa Sanskerta. Apa tuh? Ada kalau nggak salah Wunua atau Wanua gitu. Wanua. Aneh lupa. Ada itu Tapi yang artinya apa? Artinya apa? artinya itu tingkatan tertinggi dari sebuah desa. Gitu. Jadi mungkin di situ sudah ada maju desa, kali ya? sudah ada desa dan itu tempat tertingginya dari desa itu. Oh, letak geografisnya. Entah itu letak geografisnya atau Status. tingkatan statusnya. Oh, oke. Ya, seperti itu. Terus kalau mungkin misalkan- lebih ke statusnya sih kayak. Lalu ada Seba. Seba atau Seba ya bacanya. Seba. Seba itu artinya lebih ke tempat perkumpulan. Jadi emang di Wonosobo itu udah dianggap sebagai tempat berkumpulnya entah itu para pendeta zaman dulu ya, para pendeta atau para saudagar Ulama seperti juga di itu. situ kali ya. Iya, itu kalau ngelihat dari ya asal namanya lah seperti itu. Ada 2 pendapat. Ya nggak tahu sih mana yang benar ya. Namanya cerita rakyat gitu kan, namanya cerita gitu. Tapi kalau dari segi lintasan sejarahnya memang itu. Kalau bangunan yang hotel tadi memang itu bangunan yang dibangun masa penjajahan Belanda. Seperti itu. Si bangunan yang Bani tinggalin itu. Oh. Itu masa penjajahan Belanda tahun 1900-an lah. Tua banget, Tua bro. banget ya. Dan kayaknya sempat, kalau yang gue baca sempat roboh karena gempa. Terus direnov lagi. Renov lagi, nah habis itu ganti nama. Dan ganti-ganti nama. Ganti nama. Makanya kalau kita sebutin takutnya nggak akurat juga. Iya, betul. Ya, dan dulu juga di Wonosobo cukup terkenal, terutama pada masa tanam paksa. Tanam paksa itu juga termasuk Wonosobo termasuk pemasok itulah istilahnya pemasok semacam Sayur. dulu itu ada teh di situ. Oh iya. Ada teh. Antara Wonosobo sama Dieng tuh ada perkebunan teh, setahu gua, Tambi kalau nggak salah. Iya. Kayaknya itu yang teh yang memang masih sekarang Iya, masih ada. masih Tambi, ada kali masih PT ada. Tambi atau PT apa gitu. Iya dulu yang dikenalnya teh seperti itu. Nah, Berarti karena banyak yang berdatangan orang Belanda, entah itu ke Diengnya dan sebagainya, dibangunlah hotel itu. Berarti dari dulu itu emang udah menjadi sebuah tempat penginapan apa namanya ya penginapan gitu hotel gitu memang Iya. berarti. Kalau dari yang aneh tahu sih emang bangunan itu dibangun oleh salah satu keluarga Belanda yang Keluarga mungkin dia Belanda. melihat adanya peluang, Potensi lah ya. ada potensi. Emang udah gitu. jadi tempat bisnis hotel lah ya. gitu. Iya, jadi di situ kan emang satu nuansa alamnya kan indah, Iya, Iya. betul. indah dan Emang banyak itu nggak bohong. Itu Iya. nggak bohong sih, emang tempat situ sih. Itu nggak bohong. banyak orang-orang Belanda yang suka
ke wilayah situ dan dia melihat ada potensi di situ, dia bangunlah semacam rumah buat singgahan itu seperti itu, dan ternyata bertahan sampai sekarang. Itu dia. Wajar sih kalau ada yang lihat noni-noni Belanda. Nah, mungkin itu kaitannya yang tadi yang review itu bilang Ngelihat noni-noni noni Belanda. Dan itu kalau dihitung mungkin udah berapa Ratusan tahun nggak sih? 100 tahun kali. Lebih, Orang 1900 kalau nggak salah 17-an kali. 1917-an. Dan kayaknya memang tempat persinggahan tokoh-tokoh juga nggak sih? Kayak Iya, kayaknya kalau kita lihat juga banyak tokoh-tokoh yang sempat menginap di situ juga. Bung Karno juga pernah ke situ. Jadi memang Wonosobo ini banyak tempat-tempat bersejarah sebenarnya. Walaupun skupnya kecil, Iya, walaupun tempat tapi kecil, enak tapi- emang sih. tapi tempatnya. sejarahnya itu Sejarahnya juga kental Belum banget. kalau kita lihat di era Hindu-Buddha, kan di situ juga banyak ditemukan candi-candi. Oh iya benar. Apalagi di Diengnya juga banyak tuh. Kayak apa Dieng kan ada namanya, candinya. Banyak ditemukan kompleks. Kelihatannya candi. juga belum semua kegali kayak Dieng ya, masih memungkinkan ada temuan lagi ya. Temuan lagi seperti itu. Oh berarti memang tempat yang gua tempatin ini pertama udah bangunan lama. Harusnya masuk kategori cagar budaya Iya, sih. itu Iya. udah masuk cagar Oh budaya iya. kok. Iya. Oh malah termasuk ya. Malah termasuk. Cuma masih Mantep bro, tinggal di tempat kayak gitu. Ya ampun. cuma masih Tapi sebenarnya vibes-nya asik difungsikan. sih. Nah, Vibes, suasananya sih vibes, enak. vibes hotelnya sih asik sebenarnya. Cuman ya nggak tahu ya namanya. Iya. Mungkin lagi apes kali ya. Gue lagi Justru apes. karena itu cagar budaya, kalau cagar budaya itu kan emang nggak boleh dirubah. Nggak boleh di ini ya. Iya. Nggak boleh dirubah. Iya, bangunannya nggak boleh ada Mungkin perubahan dulu apa dulu gitu. perubahan mungkin kalau gue lihat apa gambar dulu sama gambar yang sekarang itu ada perubahan, tapi memang kayaknya karena ada gempa mungkin Iya, waktu itu. mungkin itu. Jadi kan ada gempa tuh sempat runtuh kalau nggak salah ininya. Tapi ukurannya masih sama dari yang lu lihat dulu. Masih sama, masih sama semua. Iya. Tapi kalau buat pecinta kekunoan Ya itu kayaknya buat hidden pecinta hidden itu game banget. cocok kayaknya ya kan? buat di Kayaknya situ. kapan-kapan kita nginep di situ ya biar ngerasain apa yang Bani rasain. Kita podcast di situ juga ya. Iya. Jadi live. Wah, ada yang membuka jendela. Kayaknya gua nggak boker deh itu seharian. Aduh, nggak ada gua nggak dulu. Oke, teman-teman, itu tadi yang udah kita coba sampaikan dan kita jelaskan cerita serem dari Bayu dan gua dan penjelasan sedikit dari Saka tentang sejarahnya. Dan ternyata yang tempat saya hotel yang saya kunjungin, yang gue kunjungin itu ternyata adalah sebuah cagar budaya. Dan udah lama ternyata ya. Dan ya wajar sih ya namanya bangunan-bangunan lama gitu ya, tempat-tempat lama dan memiliki hal-hal yang mistis gitu dan Masih sebenarnya ketinggal ya. sebenarnya nggak cuma di hotel sih, dimanapun yang memang bangunan baru pun ada gitu. Tapi apalagi bangunan lama Iya, gitu. yang baru aja ada, apalagi yang lama. Itu aja dari kita. Terima kasih sekali lagi untuk Hello Motion High School yang udah meminjamkan kita sebuah studio podcast ya. Asik banget studionya, alat-alatnya lengkap dan sebagainya. Terima kasih banget ya. Ya, Bay ya. Terima kasih. Terima kasih. Kok jadi ke gue sih? Kalau masih Oh, ya, lu jadi ikutan begini juga nih. Thank you. Terima kasih juga. Oke, itu aja. Ini adalah episode ketiga. Ya, ini adalah ending dari episode ketiga dan episode ke depan kita berharap akan memberikan format yang baru. Apa tuh? Ada deh. Jadi kita akan mengundang orang-orang yang memiliki cerita seram. Jadi nggak dari kita aja nih bertiga. Biar Kita- makin lebar ya. Jadi biar makin melebar dan siapapun atau mungkin lu mau punya cerita seram dan mau cerita di sini nih bareng kita, Ayo. nanti ada berempat gitu ya, itu boleh banget. Boleh. DM aja ke kita. sangat Ada di dibuka. Instagram kita di deskripsi di link ya. Kemudian ada kalau yang nggak mau dengerin melihat visual, mau dengerin audionya aja ada di Spotify. Tapi memang agak kurang masih audionya. Siapa tahu ada yang mau masuk ya. Sangat berharap. Ya, seperti itu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode keempat.